Sudah boleh kesana. Dari Umas mana? Bapak udah? Siap. Ya, sembok. Nanti tangan tinggi. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan jenderal. Terima kasih. Ya, mau cuma cukup. Mau kita ke kaca dia pica ada monitornya. Hei. Oke, cukup sampai di sini. Tanjau boleh orang Pak. Yo, sudah. Ali. Sudah. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolda Sulawesi Utara akan melakukan press release terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap Saudara Shehan Salim Lanjar, perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka atas nama AJ alias AK kepada korban atas nama Shehan Salim Lanjar ya, atau SL. Ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Polsek Kota Umbagu, ya. Nomornya adalah LP_B_185_Romawi12_2021 SPKT Sek KTG_Res KTG Polda Sulut pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Tempat kejadiannya yaitu di kediaman AJ alias AK di Kelurahan Tumoboy, Kecamatan Kota Umbagu Timur, Kota Umbagu. Waktu kejadian antara pukul 23 sampai dengan menjelang dini hari ya. Jadi di sini pada hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 pukul 23.30 sampai dengan menjelang hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Modusnya adalah penganiayaan dengan cara menggigit hidung yang dilakukan oleh tersangka AJ alias AK kepada korban atas nama SSL. Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu, ini Rabu malam, tanggal 29 Desember tahun 2021, sekira pukul 22, Kapolres Kota Umbagu dihubungi oleh dua orang tersebut, yaitu Saudara AJ dan Saudara SSL ya.
dalam arti untuk mendampingi karena mereka sedang menyelesaikan permasalahan yang cukup serius di antara keduanya. Kemudian sebelum Kapolres Kota Mobagu ini, yaitu AKBP Irham Khalid, mendatangi rumah yang beralamat seperti tadi saya sebutkan, yaitu rumahnya AJ, memerintahkan tim Resmob untuk meluncur duluan, ya. Dan mereka standby karena dua orang tersebut sedang menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sangat serius. Kota Mobagu mendatangi saudara AK, di mana rumah tersebut merupakan tempat pertemuan keduanya. Ya. Kemudian dijumpai saudara AK dan saudara SL, yang mana saudara AK dalam kondisi telapak tangan sebelah kirinya dijahit karena ada luka. Ya. Nah, luka itu konon ceritanya akibat terkena pecahan botol, tapi bukan berkelahi, tapi mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh saudara AK sendiri. Pada saat Kapolres Kota Mobagu mendatangi kediaman saudara AK yang merupakan tempat pertemuan keduanya, kemudian Kapolres Kota Mobagu ini duduk di antara kedua orang, ya, antara AK dan SSL. Mereka sedang berunding untuk menyelesaikan masalah. Berulang kali bahwa Kapolres Kota Mobagu ini menyampaikan bahwa sudahlah, ini kan permasalahan kalian, selesaikan aja dengan baik-baik. Kemudian setelah itu Kapolres Kota Mobagu itu pergi ke kamar kecil. Kamar kecil sudah melihat bahwa antara AK dan saudara SSL ini duduknya berdampingan. Ya, kedua orang tersebut duduk berdampingan. Terus kemudian sambil mengungkapkan kata-kata yang kurang lebih artinya itu mendesak kepada saudara AK, mendesak kepada saudara SSL untuk segera menyelesaikan kewajibannya, yaitu dalam bentuk utang piutang. Karena ada alasan yang mendesak, uang itu akan segera digunakan. Saudara AK ini kelihatan semakin marah. Pada saat itulah Kapolres Kota Mobagu berusaha melerai dengan menarik saudara AK kembali ke tempat duduknya. Dengan segera menarik ke tempat duduknya. Karena sudah mendekat kepada tempat duduk berdampingan dengan saudara SSL. Nah, sehingga ketika kondisi pertengkaran ini semakin serius, kemudian Kapolres Kota Mobagu ini keluar untuk memanggil tim Resmob. Pada saat Kapolres Kota Mobagu ini keluar memanggil tim Resmob, itulah saudara AK merangsek, kemudian terjadi suara aduh. Jadi ketika Kapolres itu keluar, terjadi suara aduh. Ternyata setelah balik melihat saudara SSL ini sudah berdarah, dan waktu itu dikira mulutnya yang luka, tapi ternyata hidungnya yang terluka. Nah, kemudian setelah itu saudara SSL ini dibawa ke rumah sakit Monombia, ya, yang terletak di Kota Mobagu. Kemudian selanjutnya diperiksa di Polsek, ya. Sementara AK langsung dilakukan pemeriksaan, ya, dan saat ini statusnya sebagai tersangka. Adapun yang dilanggar adalah pasal 351 tentang penganiayaan. Ancaman hukumannya sesuai dengan ayat 1 adalah 2 tahun. Ya. Tapi ayat 2 apabila menimbulkan luka yang serius atau luka berat dapat dihukum sampai dengan paling lama 5 tahun. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kami juga langsung berkoordinasi dengan semua pihak termasuk dengan Mabes Polri bahwa tidak ada status yang mengatakan bahwa dia adalah buron ataupun orang yang dicari. Itu tidak ada, ya. Informasinya simpang siur, ya. Namun setelah kita cek dan klarifikasi, itu tidak ada pembiaran. Tidak mungkinlah seorang polisi, apalagi sudah
Kapolres akan membiarkan, tidak mungkin. Justru kejadian itu pada saat Kapolres itu mau manggil itu dengan cepat, nah, terjadi situasi seperti itu. Atau seperti apa? Karena sebetulnya baik saudara AK maupun SSL ya itu saling mengenal dan juga Kapolres saling mengenal. Karena sudah saling mengenal sebelumnya. Sehingga dikhawatirkan ada hal yang kurang etis lah ya, mungkin bisa terjadi konflik of interest atau apa, sehingga kita akan menindak dengan tegas. Persoalannya kita tarik ke Polda. Ditahan. Berapa lama? Ya sesuai dengan batas waktu penyidikan ya, pada tahap pertama bisa 20 hari, kemudian apabila belum selesai bisa diperpanjang. Izin, Jumlah utangnya ya, karena pada saat itu ketika saudara SSL itu memberikan beberapa sertifikat sebagai jaminan dianggap kurang memadai, sehingga membuat saudara AK kurang bisa menerima. Iya, memang pasien digigit di hidung yang tadinya kita semua termasuk keluarga tidak menyangka bahwa setelah kita ke rumah sakit baru kita tahu bahwa gigitan itu lukanya lumayan serius, maksudnya bukan luka main-main karena ada hilang dan ada putus jaringan di hidung. Tapi mudah-mudahan karena sudah di rumah sakit, pasien di rumah sakit, kita berharap secepatnya dapat penindakan. Tapi itu ada benar-benar digigit hidung. Kalau saya sih bukan lebih ke Kapolresnya, tidak. Saya hanya ingin menuntut keadilan atas penganiayaan orang tua saya dan penyergapan orang tua saya. Urusan Kapolres dan segala macam saya tidak mau memberatkan di situ karena saya hanya menuntut keadilan yang ada. Karena posisinya orang tua saya masalahnya kan dengan si pelaku. Jadi saya hanya meminta keadilan dengan penganiayaan atas penganiayaan yang ada. Maksudnya penyergapan bisa dijelaskan, Bu? Kan orang tua saya sebelum penganiayaan di jam 23.30 itu kan sudah tidak diizinkan menerima telepon, tidak diizinkan kemana-mana, bahkan untuk beribadah sholat saja tidak diizinkan sejak jam 16.00. Bahkan jam 21.20 kan ada bukti WA di mana korban WA ke Kapolres bahwa beliau dalam keadaan terancam saat itu. Oleh pelaku? Iya. Pelaku ada berapa orang, Bu? 1 orang. Sampai dia mengancam ya? Iya, mengancam, mengunci di satu ruangan dan diancam, tidak boleh berbuat apa-apa, tidak diizinkan pulang, tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan untuk menghubungi korban. Ibu bisa tahu nama lengkap? Ya? Nama lengkap? Nama lengkap Amalia Ramadan Islanjar. Anak kedua dari korban. Kasih, Bu.